Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Helmi di Belajar IPA. Pada materi hari ini, kita akan belajar tentang sumber energi listrik dan transmisi listrik. Kalian bisa perhatikan gambar tersebut ya. Ada baterai dan juga ada colokan listrik yang biasa di rumah tuh. Nah, apa bedanya listrik yang dari baterai dengan listrik yang dari PLN? Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ternyata baterai itu ada yang sejenis dengan dia, yaitu adalah aki. Kemudian ini baterai HP ya, baterai cas, dan panel surya. Nanti apa itu panel surya kita akan tahu lebih jauh. Kemudian ini adalah listrik dari PLN ya. Nah, apa bedanya? Kita bisa lihat perbedaannya dari jenis arusnya. Kalau baterai ya, jenis arusnya itu disebut arus searah atau bahasa Inggrisnya direct current, disingkat DC. Sementara arus dari PLN ya yang dicolokkan itu adalah arus bolak-balik. Bahasa Inggrisnya alternate current atau disingkat AC. Nah, kenapa sih kok dia disebut arus searah atau direct current ya? Jadi kalian lihat di sini gambar aliran elektron ya. Elektron itu mengalirnya searah aja. Kalian bisa lihat ya, dia mengalir searah. Sehingga arus listriknya juga searah. Bandingkan dengan arus bolak-balik yang ada pada listrik dari PLN. Arus elektronnya bergerak bisa ke depan atau ke belakang ya. Jadi dia bisa bolak-balik. Nah, apa konsekuensinya dari arus searah dan bolak-balik? Nah, kalau pada arus searah ya, kutub positif dan negatif itu tetap. Sehingga apa? Baterai tidak boleh dipasang terbalik. Nah, coba kalian lihat deh mainan-mainan kalian yang menggunakan baterai. Kan tertulis tuh jelas ya, positifnya di mana, negatifnya di mana. Kalau kalian terbalik memasang baterainya, pasti nanti mainannya nggak bisa nyala. Nah, kenapa nggak bisa nyala? Karena listriknya tidak bisa mengalir. Ya. Karena apa? Arusnya itu searah, jadi harus benar memasangnya. Nah, beda dengan Oke, sebelumnya ini biasanya kalau di komponen elektronik yang pakai baterai, kabelnya terbagi dua jelas begitu. Ya, ada yang hitam dan merah. Hitam biasanya untuk negatif, yang merah untuk positif. Nah, sementara pada listrik PLN ya, kutub positif dan negatif kan dapat berubah tuh. Ya. Bisa berubah-ubah. Artinya kabel pada steker tuh colokan ya yang ini ya. Nah, ini colokan yang buat ditusukkan ke sumber listrik. Nah, kabel pada steker itu boleh dipasang terbalik. Nah, ini misalnya yang kabel ini mau di positif, ini negatif, atau yang ini di positif, ini negatif, sebaliknya nggak masalah. Kenapa? Karena arusnya juga bolak-balik. Artinya kutub positif dan negatif itu bisa berubah-ubah. Nah, yang perbedaan berikutnya adalah perubahan energinya. Kalau pada baterai, itu perubahan energi dari kimia menjadi listrik. Ya. Jadi gini,
untuk mendapatkan energi listrik kita harus merubahnya ya, dari sesuatu dirubah menjadi energi listrik. Pada baterai, energi kimia yang kita rubah menjadi energi listrik ya, pada baterai dan aki. Sementara pada sel surya yang ini ya, itu adalah energi cahaya ya, cahaya dari matahari, kemudian nanti melalui suatu proses dia akan dirubah menjadi energi listrik ya. Sementara pada listrik dari PLN itu merubah energi gerak menjadi energi listrik. Loh, kok energi gerak? Energi gerak yang gimana? Energi gerak pada generator. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sistem penyaluran tenaga listrik atau transmisi listrik. Nah, dari PLN ya menghasilkan listrik, baik dia dari pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, gas uap ya, atau yang lain-lain. Nah, dia menghasilkan 20 kV. 20 kV ini masuk ke dalam trafo. Sehingga ini trafonya trafo step up ya, dari tegangan yang kecil menjadi besar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kalian lihat di PLTD Karangasem ya, nah, kalian bisa lihat bangunan yang seperti ini ya. Awas tegangan listrik 150.000 volt atau 150 kilo volt. Wow, ini sangat besar nih tegangannya, bisa tewas kalau nyentuh ya. Nah, tegangan listrik yang sangat besar ini dialirkan ke melalui tiang listrik khusus ini ya, atau kita sebut sutet, saluran untuk tegangan tinggi. Nah, nanti dari sutet ini ada yang diteruskan ke industri, misalnya industri mobil, industri gas, pupuk ya, yang memang memerlukan tenaga listrik dalam jumlah besar. Tapi kemudian dibagi, ada juga yang akan masuk ke yang membutuhkan energi listrik lebih kecil. Ya, jadi melalui trafo ini tadi, dia dikembalikan menjadi 20 kV, kemudian masuk ke dalam tiang listrik. Nah, nanti di sini dibagi, yang 20 kV itu masuk ke bisnis. Di sini maksudnya adalah usaha-usaha yang memerlukan listrik besar juga, tapi tidak sebesar industri ya. Jadi lebih kecil lagi skalanya. Nah, yang lebih kecil lagi itu masuk ke dalam trafo distribusi. Nah, bisa kalian lihat di tiang PLN yang ada di sekitar rumah kalian. Coba lihat ada kotak begini biasanya ya. Ini adalah trafo distribusi, di mana itu merubah dari tegangan 20 kV itu menjadi 380 volt. Yang 380 volt ini nanti akan masuk lagi ke trafo berikutnya, sehingga sampai ke rumah-rumah kita, ke rumah, ke jalan, ke masjid, sekolah, gereja ya, itu hanya menjadi 220 volt. Jadi tegangan listrik yang ada di rumah kita itu besarannya adalah 220 volt. Nah, berikutnya untuk sumber tenaga listrik sendiri ya, itu berasal dari generator pembangkit listrik. Dalam sebuah generator ada bagian yang selalu berputar ya. Jadi dia ini harus selalu berputar. Perputaran ini akan menghasilkan energi listrik. Ya, kalau dia berputar, dia menghasilkan listrik. Kalau dia berhenti, ya berarti listriknya juga berhenti. Jadi prinsipnya pembangkit listrik itu adalah memutar turbin atau memutar generator. Nah, di Indonesia sendiri jenis pembangkit listrik yang ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Bahan bakarnya batu bara. Batu bara tadi digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, PLTU ini adalah
pembangkit listrik yang paling banyak di Indonesia. Jadi Indonesia ini listriknya masih bergantung pada batu bara. Nah, pembangkit listrik yang lain bisa kalian baca ya. Yang tenaga gas, panas bumi, tenaga air, tenaga diesel. Nah, tenaga diesel berarti bahan bakar solar. Anggapannya seperti sebuah mobil gini. Mobil itu bisa jalan kalau diisi bahan bakar. Ya, sama. Ini pembangkit listrik tenaga diesel baru bisa nyala kalau diisi bahan bakar solar. Jadi kalau bahan bakar solarnya habis, ya mati deh dia. Pembangkit listrik lainnya ada tenaga biomasa, tenaga surya atau matahari, tenaga gas dan uap. Ini gabungan dari PLTG dan PLTU ya. Lalu ada tenaga bayu atau angin dan tenaga nuklir. Oke, pembangkit listrik tenaga uap itu menggunakan batu bara. Nah, gimana sih prosesnya? Jadi seperti bakar-bakar tuh ya. Coba kalian bakar-bakar pakai arang. Batu bara itu seperti arang itu. Jadi digunakan untuk sebagai bahan bakar. Nanti itu kan panas tuh. Nah, dia akan merebus air yang ada di atas ini. Ya. Nah, air ini direbus kan menghasilkan uap. Nah, uapnya itu tekanannya tinggi sehingga ketika dialirkan dari pipa ini, dia akan menghembuskan uapnya sehingga bisa memutar turbin. Anggapannya gini deh, kalian pernah lihat kincir-kincir angin tuh ya? Kincir angin itu kan kalau kalian tiup pakai mulut gitu ya, nah, dia berputar. Nah, sekarang kalian bayangkan itu sama, tapi yang meniup adalah uap air. Uap air yang sangat banyak dan tekanan tinggi itu meniup kincir ini sehingga kincirnya turbin ini bisa berputar. Nah, uap air ini tadi kemudian akan jatuh ya, turun ke bawah, kemudian dia dimasukkan ke sebuah sistem pendingin sehingga uap tadi akan kembali menjadi air dan airnya dialirkan lagi kembali ke tempat pemanggangan ya. Jadi ini prosesnya berputar terus, air menguap, kemudian uap air meniup turbin, kemudian uap airnya jatuh ke bawah, didinginkan, kembali menjadi air dan seterusnya. Nah, proses ini akan terhenti ketika arangnya habis gitu. Jadi arangnya nggak boleh habis, arangnya harus diisi terus. Nah, sebagaimana proses pembakaran, pasti kan akan menghasilkan asap loh. Nah, asap itu tadi akan dibuang melalui pipa lainnya ya, dan dialirkan ke sebuah filter atau penyaring ya, sehingga asap tadi keluar ke lingkungan itu sudah menjadi asap yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Walaupun sebenarnya gas-gas yang ada di asap tadi tetap gas-gas berbahaya ya, seperti gas karbon dioksida, gas belerang dioksida yang bisa menyebabkan efek gas rumah kaca, di mana efek gas rumah kaca sendiri akan meningkatkan panas bumi. Berikutnya ada pembangkit listrik tenaga angin ya, atau bayu. Nah, ini menggunakan kincir. Jadi daerah-daerah yang anginnya sangat banyak ya, itu cocok untuk menggunakan tenaga angin atau bayu. Nah, kincir ini akan berputar ketika ditiup angin dan dia akan langsung menggerakkan di sini ya, menggerakkan generatornya tadi. Ingat tadi perputaran generator akan menghasilkan listrik. Nah, sehingga ini sangat bergantung pada angin. Kalau anginnya berhenti atau nggak ada angin, ya berarti nggak ada pergerakan, nggak ada perputaran, listrik nggak bisa dihasilkan. Makanya ini cocok untuk daerah-daerah yang punya angin konstan, anginnya itu ada terus. Nah, di Indonesia sendiri, nah kita punya yang namanya
Bang Ricky Elson ya. Ricky Elson ini dia membuat kincir angin di desa Ciheras ya, di daerah Jawa Barat sana. Jadi satu desa itu dia membuat banyak kincir angin untuk pembangkit listrik tenaga angin di desa tersebut. Kalian bisa browsing di Google, siapa sih itu Ricky Elson ya. Kita harus bangga nih punya anak muda yang bisa menjadi solusi ya atas permasalahan listrik di Indonesia. Berikutnya ada pembangkit listrik tenaga air. Jadi konsepnya biasanya begini, dibangun sebuah bendungan ya, ini bendungan yang warna abu-abu. Di bawahnya ada lubang atau pipa. Nah, jadi air itu akan masuk melalui pipa. Dia mengalir turun ke bawah karena gravitasi dan dialirkan langsung melalui turbin. Jadi turbinnya itu ditabrak oleh air sehingga si turbin ini terus berputar. Dan kalau air di sini habis ya berarti nggak ada lagi yang mengalir ke sini. Jadi daerah ini cocok, tenaga air ini cocok untuk daerah yang punya air, misalnya sungai yang mengalir dengan deras atau daerah air terjun ya, ini cocok. Nah, bisa juga bentuk lainnya dibuat seperti parit ini ya. Jadi paritan air ini kemudian dipasangin turbin di sininya. Nah, jadi airnya yang bergerak mengalir ini akan langsung menabrak turbin sehingga turbinnya menjadi berputar. Untuk tenaga bioenergi, ya, bioenergi itu energi yang berasal dari biomasa. Biomasa itu adalah bahan organik yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Umumnya sih dari tumbuhan ya. Jadi prinsipnya adalah biomasa itu dirubah menjadi bahan bakar hayati berupa biodiesel atau bioetanol. Nah, umumnya biodiesel itu dihasilkan ini buah sawit ya dan buah jarak. Kemudian kalau bioetanol itu dari singkong. Singkong itu ada yang bisa dimakan, ada yang enggak ya. Kalian mungkin pernah kemakan singkong yang pahit banget rasanya. Jadi singkong yang pahit banget itu memang ada dan itu bukan untuk dikonsumsi. Nah, jadi buat bahan bakar atau bisa diolah menjadi bahan bakar yang namanya bioetanol. Nah, biodiesel sendiri itu nggak bisa bekerja sepenuhnya. Artinya dia harus tetap dicampur dengan bahan bakar fosil yang lain ya. Jadi campurannya biasanya biodieselnya 30%, kemudian masih tetap dicampur solar 70%. Nah, campuran ini baru digunakan untuk menyalakan mesin sehingga turbinnya bisa berputar ya. Atau kalau bioetanol dia sedikit banget nih ya, jadi campurannya masih bahan bakar premiumnya 95%, bioetanolnya hanya 5%. Nah, campuran ini kemudian bisa dipakai misalnya untuk menyalakan genset. Berikutnya ada tenaga surya atau matahari ya. Kalian mungkin pernah lihat ya lampu jalan yang ada bentuk seperti ini di atasnya. Itu berarti dia sudah menggunakan solar cell atau panel surya. Atau mungkin kalian ada yang punya nih power bank yang menggunakan tenaga matahari, atau kalian bisa cek di aplikasi belanja online ya. Ada tuh power bank solar cell atau power bank tenaga surya. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi panel surya ini itu ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Tujuannya untuk mendapatkan cahaya matahari semaksimal mungkin ya. Dan terhindar dari bayangan pohon, bayangan gedung misalnya. Nah, dengan bantuan inverter, cahaya matahari tadi akan dirubah menjadi energi listrik. Energi listrik ada yang langsung dipakai menjadi kebutuhan ya, dipakai di rumah.
Ada juga sebagian disimpan di aki atau baterai. Ingat tadi konsepnya aki dan baterai itu sama. Nah, kenapa harus disimpan di baterai? Ayo, kenapa? Karena malam hari nggak ada matahari. Nah, jadi kalau malam hari kita memakai listrik yang dari baterai atau dari aki tadi. Gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pembangkit sumber-sumber tenaga listrik yang lain. Misalnya tenaga gelombang laut atau tenaga dari pasang surut air laut. Atau ada juga yang namanya piezoelektrik. Nah, yang lain-lain itu coba deh kalian buka-buka Google atau YouTube ya untuk mencari tahunya. Oke, sekarang saya pengen dengar pendapat kalian deh ya. Jadi sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia kan menggunakan batu bara tuh. Nah, dalam acara Mining Forum Prospek Industri Minerba CNBS Indonesia pada 24 Maret 2021, Ado Huta Barat itu adalah Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia mengatakan bahwa cadangan batu bara Indonesia akan habis dalam 20-30 tahun mendatang. Nah, menurut Anda nih, menurut kalian, kira-kira apa ya solusi bagi permasalahan tersebut? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dadah.